Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Kali ini kita akan melanjutkan trading booking binom tot ya, menggunakan indikator-indikator kehidupan men ya. Jadi kemarin saldo kita terakhir kemarin berapa ya? Pokoknya sekitar 470-an ya. Meskipun kita menggunakan indikator, ingat ya, fungsi indikator itu membantu kita untuk menganalisa men ya. Jadi kita bisa tahu kapan untuk open posisi. Oke, kita fokus dulu. Untuk teman-teman yang sudah support channel ini, terima kasih banyak men. Kalian adalah the best mentor in the booking in the world men. Jadi tadi malam saya tidak sempat record ya, karena biasalah kita kerja nyata dulu men. Oke. Jadi banyak sekali yang DM saya ya. Untuk pertama kalinya saya merasa wah, banyak sekali yang DM saya dan yang langsung PM di Telegram ya. Bang, cara dapetin indikatornya kayak gimana? Bang, indikatornya berbayar kah? Bang, masukin saya ke grup terabarnya dong. Jadi saya memiliki dua grup ya. Satu grup itu khusus yang belajar forex dan satunya itu ternak kripto. Ternak kripto itu sering terabar booking binom tot. Jadi ada yang share-share sinyal gitu ya. Oke, jadi saya akan menjawab ya bagaimana caranya mendapatkan indikator ini men ya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan jadi fungsi sebenarnya dari ada yang bilang, "Bang, aku beli indikator di channel ini kok masih tetap loss aja, men." Iya, iyalah, men. Indikator itu membantu kita untuk menganalisa ya. Jadi kita tahu kapan untuk open posisi seperti itu. Bukan meskipun kalian sudah beli indikator mahal, tapi kalian masih ini ya tidak mengerti cara pakai indikatornya, tetap aja gitu, men. Kalian akan booking depo ya. Ada yang bilang juga, "Bang, ini akun lo berapa sih bang?" Semua akan tahu dan indah pada waktunya men. Karena kalau mau sukses di YouTube itu kalian harus pilih, harus berani berbeda dengan yang lain gitu. Kalau yang lain kontennya itu WD konsisten, kita tidak apa-apa. Di konten kita booking depo ya. Jadi bagi teman-teman yang sering lihat story saya di Instagram atau story saya di YouTube gitu ya, saya sering membuat story porek, cuan profit booking porek men ya. Tapi banyak yang ini nggak minat. I don't underground. Teman-teman lebih suka melihat saya booking depo. Kalian booking durhaka sekali men. Astagfirullahaladzim ya. Oke, tanpa basa-basi ya, saya akan sedikit menjelaskan ya indikatornya men. Saya akan menghapus dulu ya. Sebentar, saya akan menghapus indikator-indikator ini ya, supaya kalian paham bagaimana cara menggunakannya men. Oke. Bagi teman-teman yang sering trading forex ya, kita akan trading binom tot. Tapi sebentar, karena banyak yang nanya, "Bang, bagaimana cara dapetin indikatornya?" Sebelum kalian mendapatkannya, saya akan menjelaskan ya, supaya kalian booking mengerti men ya. Oke, pertama-tama pondasi dalam booking trading. Ini serius ya, saya akan serius. Saya akan mematikan dulu backsoundnya, oke. Jadi pondasi untuk trading itu hal-hal yang dasar begitu. Kalian harus mengerti support, resisten, supply and demand, man. Mungkin ada yang bilang, "Bang, emang apa bedanya supply and demand dan support resisten?" Bukannya sama gitu. Supply and demand itu beda, men ya. Jadi supply dan demand ya. Supply itu kalau secara newbie ya, itu tempat pada tempat trader itu sell limit, men. Mereka sudah menunggu di area itu. Jadi support resisten, supply and demand itu area di mana harga menyentuh di sana, tapi akan terjadi dua hal yaitu rejection atau dia akan setway dulu lalu melanjutkan perjalanan. Itu supply and demand ya, area di mana harga sering menyentuh di sana, tapi akan terjadi sebuah rejection atau enggak dia akan setway lalu akan melanjutkan perjalanan, atau dia akan rejection, oke, atau sebuah reversal atau pembalikan. Sedangkan support resisten, bang, apa emang bedanya? Ini hal yang paling dasar yang harus kalian mengerti sebelum kalian menggunakan indikator ini ya. Kalau kalian sering menonton This is Daryl, dia sering gambar-gambar ya. Ini supply, ini demand, ini support, ini resisten. Kalau support resisten itu adalah ini level harga terendah, level harga tertinggi gitu. Bukan area ya. Jadi ini juga bisa dibilang support. Demandnya mana? Yang ini men, area ini men, area dimana ketika dia sudah menyentuh area itu dia akan setway. Jadi di sana akan terjadi ini kekuatan buyer
dan seller itu akan bermana yang lebih kuat dan dia akan menembus area ini supportnya begitu ya. Jadi kalau kalian bingung bang gimana caranya nentuin support, resisten, supply and demand, itulah fungsi booking indikator ini. Jadi bagi kalian yang sering trading forex itu nggak perlu gambar-gambar, men. Untuk mendapatkan sinyal ini hanya booking 250.000 kalian bisa mendapatkannya dan menambahkan indikator-indikator yang lain. Kalian bebas memilih gitu ya. Jadi di sini saya punya banyak indikator ya. Kalau kalian malas gambar, kalian bisa menggunakan supply and demand. Seperti yang saya bilang itu area. Kita akan langsung coba ya. Nah, supply and demand. Kalian lihat di sini ya. Harga menyentuh di sini dan langsung melakukan penolakan atau rejection ya. Kita akan melakukan menggunakan ini juga support resisten ya, supaya kita tahu mana support mana resisten. Oke, kita akan zoom out ya. Garis ini kalau kalian lihat garis ini resisten, di dalam supply ada ini. Ada apa namanya? Resistennya, men. Ini di sini juga ada, men ya. Jadi kita paham begitu ya. Kalau dia menyentuh area supply, di sana sudah bersiap-siap limit seller ya. Mereka sudah bersiap-siap sell, men. Dan langsung melakukan rejection. Kita lihat di sini ya. Di sini juga ada area supply. Jadi sebenarnya gampang untuk menganalisa kalau kalian mengerti. Tapi bagi teman-teman kan banyak nih yang pemula, bang ajarin dong bang gimana cara menganalisanya ya. Nah setelah kalian tahu mana support mana resisten, kalau support itu gampang sekali ya. Itu titik terendah dan titik tertinggi harga ya, sebuah harga. Kita bisa lihat misalkan di time frame 15 menit ya. Kita lihat di sini ada garis warna hijau, di sini ada support, di sini ada resisten. Pokoknya kalau kalian lihat garis, kalau menggunakan indikator support resisten ini, jadi kita nggak perlu menggaris-garis gitu. Sudah langsung otomatis indikatornya membacanya begitu. Dan kalau kalian melihat ini adalah supply and demand. Supply and demand. Area supply ya. Ketika dia menyentuh harga itu, dia beberapa kali menyentuh harga itu tetapi terjadi rejection. Jadi dia melakukan penolakan. Itu hal yang harus pondasi paling dasar yang harus kalian mengerti. Tapi banyak yang komen, bang kok lu di konten depo mulu. Kalau kalian mau sukses di dunia booking YouTube, kalian harus berani memilih menjadi seorang Lord WD atau menjadi Lord Depo. Karena Lord WD sudah terlalu banyak. Oke? Jadi banyak teman-teman yang nonton ini, wah gampang banget ternyata trading ya, gampang banget. Tidak segampang itu anak muda. Tidak segampang itu ya. Kalau kalian trading forex ya, kalau kalian salah tempat stop loss, misalkan kalian sudah tahu ini ya supply, tapi kalian nanti biasanya dia akan mengejar stop loss kalian. Itu sangat berbahaya kalau kalian tidak mengerti supply and demand, support resisten, serius. Jadi dia akan, dulu juga saya seperti itu seperti mengejar tempat, seperti dipermainkan gitu, mengejar tempat stop loss. Itu nggak lucu ya. Tapi kalau kalian sudah mengerti, nanti kalian akan menggunakan stop loss di sini, jadi tidak akan kena sliding ya, tanpa banyak basa-basi men ya. Saya ngomong udah lama banget nih ya. Kita akan menggunakan indikator-indikator supaya kita menambah keyakinan. Kalau di binary nih ya, kalau kalian trading di binary, kita bisa menambahkan indikator-indikator ya. Bukan yang ini men, ini dia. Wait. Kalau kalian lihat tanda panah mengarah ke bawah seperti ini, ya setiap dia muncul itu melakukan sebuah downtrend ya. Sebentar. Wait. Aduh, bisa men. Astagfirullah. Wait. Mana dia ya? Ini ABC binary ya. Ini bisa digunakan di binary. Jadi kita harus bersabar menunggu. Tapi yang penting kalian paham dulu mana support, mana resistance, supply demand ya. Demand. Dan ini ya, ini indikator terbaik menurut saya. Jadi nanti kalian bisa memilih, bang aku mau pakai indikator hanya booking 250.000, kalian bisa mendapatkan ilmu, kalian bisa join grup saya bebas, mau ternak kripto mau yang ini bebas. Dan ini bagi kalian yang mau ini ya, tidak ada misalkan bang itu mah indikator gratisan bang banyak, ya sudah silahkan cari gitu men, tidak ada pemaksaan men. Oke?
Jadi kalian sudah tahu ya, support resisten itu adalah level harga terendah, level harga tertinggi. Sedangkan supply and demand itu adalah area di mana harga sering menyentuh di sana, tapi sering terjadi rejection. Kalau tidak rejection, dia akan sideway dan melakukan penerusan. Oke? Semoga kalian paham. Dan untuk trading di forex itu alangkah baiknya kalian menganalisa di time frame 1 jam atau enggak 4 jam. Lalu kalian open posisi di time frame 5 menit. Begitu caranya. Serius. Kalau kalian mau belajar silahkan gabung di grup saya. Dan indikatornya ini terbaik ya. Oke, tanpa banyak basa-basi ya, kita akan mencoba menganalisa secara mandi sendiri, colai sendiri men. Kali ini saya menyiapkan minuman supaya terlihat seperti wah, booking binom tot, bersiap-siaplah Anda ya. PHK pegawai kamu ini, Bu. Dan mungkin beberapa hari ke depan saya akan mencoba trading di IQ option, men. Oke. Kalau kita lihat di sini, men, setiap dia muncul tanda arrow menggunakan indikator, dia selalu melakukan downtrend. Jadi yang harus kalian lakukan ketika dia koreksi selalu melakukan kompensasi searah ya. Tapi kalau modal kalian kecil, jangan sampai kalian kompensasi seperti saya. Melakukan kompensasi all-in itu tidak baik ya. Oke ya. Hanya 100 orang, kalau lebih sudah 100 orang saya tidak akan menjualnya dengan harga seperti itu. Serius. Oke, tanpa banyak basa-basi kita akan mencoba trading mandiri, menganalisa secara manual ya. Kalau di forex ini memang terbaik, kalian akan cuan. Saya punya grup satuan itu, saya juga sering share sinyal di sana. Kita akan mencoba buka market ya. Meskipun menggunakan sinyal, di sini beberapa kali saya tersliding, tapi saya melakukan kompensasi searah. Yang penting kalian mengerti support resisten, supply and demand, arah trennya kemana. Oke. Bang, itu mah indikator gratisan banyak. Tidak ada pemaksaan, silahkan abang-abang cari begitu ya. Mungkin di trader lain, mentor lain, mungkin kalian diajarkan yaitu supply and demand, support resisten, arah. Ya, tapi yang paling penting ya, ini yang mungkin yang agak-agak sulit menurut saya untuk menghafalkan pola pattern dan sifat-sifat candlestick. Apabila bodinya lebih kecil daripada sumbu itu artinya apa? Seperti itu, pokoknya itu adalah ilmu yang harus kalian ingat ya. Intinya seperti itu. Tapi tanpa banyak basi kita akan withdraw ya. Kita akan withdraw ya malam ini ya. Saya akan menggunakan 50.000 saja. Jika loss sampai ini kan 483. Kalau loss 50.000 kita akan stop. Ingat, manajemen fucking money, man. Manajemen money, serius. Bagaimanapun analisa yang kalian gunakan, kalau manajemen money kalian tidak baik, lihatlah seperti saya, man. Kalian akan puking depo ya. Tapi banyak teman-teman yang tidak melihat gitu. Saya melanggar aturan saya dan saya depo. Tapi kenapa hanya melihat dampak negatifnya saja, man? Karena mereka sudah sering menonton abang-abang trader yang menggunakan modal besar. Jadi mereka tidak tahu begitu bagaimana rasanya, padahal mereka sering depo 140.000 juga, men. Wah, oke. Kita akan melihat ya di sini. Kita akan mencoba nanti di AUD CAD. Kita akan membuka market AUD CAD ya. AUD CAD. Oke, AUD CAD. Oke, di sini AUD CAD ya. Kalau kita lihat dia berada di area demand-nya, men ya. Kalau kita lihat sekarang ini, dan di sini ada area resisten ya. Wah, oke. Kalau kalian berani untuk open posisi, kalian bisa melihat polanya. Ketika dia menyentuh area support, di sini bisa dibilang agak-agak berbahaya ya. Jangan open posisi di market yang bisa kalian analisa ya. Jangan anggap trading itu, wah itu mah gampang bang. Jangan, serius. Harap analisa dengan baik dan benar dulu, baru kita open posisi, men. Oke, di sini kita lihat ya, Euro NZD. Kita akan mencoba ya, seberapa akurat. Meskipun kalian sudah menggunakan indikator ataupun membeli indikator di channel lain atau dimanapun ya, ingat, men, indikator berfungsi untuk menganalisa. Serius, bukan bisa membuat kita cuan everyday. Analisa itu perlu ya. Lupa. Aduh, terlalu banyak omong. Sorry. Saya malam ini agak serius ya, karena banyak yang nanya, bang, indikatornya berapaan, bang? Agar kalian paham begitu kan. Jadi ntar Euro NZD ya, kita lihat.
Oke, di Euro NZD. Ini di time frame 1 menitnya ya. Oke. Oke, kita lihat ya. Oke, di sini kita akan melakukan terlambat. Kita akan melakukan open posisi ya, open posisi buy ya. Oke, kita melakukan open posisi buy. Wow, marketnya agak liar-liar bagaimana ya? Kita langsung menyiapkan kompensasi ya. Kita lihat di sini ya. Wah, muncul sinyal ya pribadi. Tapi tenang saja. Dia sudah berhasil melewati area resistennya nih. Pasti kalau sudah muncul sinyal wah, kita harus melakukan kompensasi tidak searah. Sepertinya seperti itu ya. Oke, disinilah fungsinya indikator. Ketika dia muncul sinyal seperti ini, oke. Booking indikatornya berlay. Kita akan melakukan kompensasi ya. Kompensasi tidak searah selama 2 menit. Oke, aduh, terlambat ya. Wah, oke. Jadi kalau di binary serius binary dengan forex itu jangan disamakan, agak susah, serius. Susah sekali kalau menganalisa di binary ini. Tidak segampang kayak mentor-mentor yang lain gitu Kalau mentor-mentor yang lain saya tidak paham. Dia all in parlay ya, dari modal 150.000 sampai 1 juta. Mereka memang the best. I don't underground ya. Tapi ini adalah realita bagaimana kalian bertrading. Di sini kalau saya open posisi 1 menit sebenarnya dapat. Seharusnya ya. Saya open posisi 1 menit, tapi tidak apa-apalah. Kalau di sini saya tetap tersliding. Oke, apakah saya akan tersliding? I don't underground ya. Jadi kita harus tetap tenang, santuy, dan enjoy. Bisa saja saya tersliding manja meskipun sudah keluar sinyal. Apa? Nane? Aduh, my mother mengingatkan saya makan ya. Oke. Ingat selalu melakukan kompensasi searah ketika kita sudah tahu arah trennya kemana begitu ya. Jangan sampai kita tersliding manja ya. Di sini masih ya. Aduh, nge-lag Au. Oke, ketika Nane, shit. Oke, di sini kita profit ya. Oh, tersliding kah? Apakah saya akan tersliding? Seperti yang saya bilang, pasti kita bisa terkena sliding meskipun sudah menggunakan indikator. Tapi kita sudah tahu arah trennya kemana, resistennya mana gitu ya, supply and demand. Seperti itu Oke. Tinggal 2.000 saya menembus 500.000. Seharusnya janji saya kalau sudah menyampai 500.000 saya akan WD ya. Ini kurang 2.000 Apa yang harus kita lakukan? Kita akan mencoba ya untuk open posisi lagi ya. Sinyal neverlay ya. Ketika dia sudah muncul, di sini saya memang melakukan sebuah koreksi ya. Tapi tidak apa-apa, kita sudah tahu arah trennya kemana gitu ya. Dan ingat, emosi kalian dijaga. Jangan sampai, saya sering mengulang dari awal video, di akhir video saya selalu mengulangnya. Tetapi lihat, saya selalu melanggarnya. Apa kalian tidak belajar? Apakah Oke, di sini dia tidak berhasil menyentuh area demand-nya ya. Atau area di sini juga ada garis, itu area supportnya, dia tidak berhasil ya. Seperti itu Apa kalian paham ya? Semoga nanti bang, wow, beli indikator di channel ini bang, kok masih loss saja? Indikator itu berfungsi untuk membantu kalian analisa ya. Apalagi kalian trader forex Wah, saya di forex emang enggak ini ya, sudah habis lumayan kalau saya bilang. Tapi setidaknya kita sudah punya ilmunya. Kita belajar dari kesalahan. Dulu saya open posisi di sini lalu menyiapkan stop lossnya barbar begitu ya. Tetap tersliding, dia selalu mengejar tempat saya open posisi. Emang kuntul begitu ya. Oke, kita akan mencoba open posisi 50.000. Kalau loss saya tidak akan melanjutkannya ya. Kita akan menganalisa secara manual ya. Oke. Kita akan mencoba mencari market yang lain ya. Di sini dia melakukan koreksi, tapi kalau kalian melihat candle yang ini ya. Kita tersliding, tapi kita melakukan kompensasi searah ya. Struk, kita dapat begitu.
Ya, yang penting kita sudah punya ilmunya. Memang di binom tot ini candlenya liar sekali, bawah atas. Jantung kalian kalau tidak kuat akan musnah ya. Astagfirullah. Oke, kita akan mencoba ya. Bang, 250.000 mahal banget bang. Astagfirullah. Tidak ada pemaksaan. Kalau kalian mau yang gratisan ada men. Tapi itu tidak akan, ya pokoknya ya gratisan. Yang namanya gratisan ya sekedarnya aja gitu ya, sekedar kalian tahu support sama resisten. Tapi kalau kalian bebas mau pakai yang mana, saya punya banyak indikator di sini ya. Kalian mau menggunakan stokastik, misalkan stokastik ini, kalian mau menggabungkan dengan RSI, gampang, saya punya banyak. Kalian mau menggabungkannya dengan ini, number kehidupan. Di sini kalian lihat nomor ya, nomor 0, nomor 5, nomor 1. Gampang. Yang penting kalian join grup silahkan ya, bebas kalian mau terabar bebas, dan happy booking trading. Selalu jaga ini ya. Jaga jangan sampai emosi begitu. Kita akan mencoba open posisi 50.000 ya. Kita akan membahayakan 50.000, kalau loss saya akan langsung WD. Saya tidak akan melanjutkannya karena kita sudah cuan banyak men. Jangan maruk, oke? Kalian sering menonton video saya tapi komen bang aku loss banyak. I don't underground. Oke, kita akan mencoba ya di sampai lupa menggunakan rokok surya. Pegawai binom tot bersiap-siap, kalian di PHK massal. Astagfirullah ya. Pondasi untuk trading, apalagi di forex, kalian harus mengerti support, resisten, supply and demand, dan kalian paham area-area itu. Kalian bisa membaca pola pattern, sifat-sifat candlestick. Kalian akan menjadi 10 tahun atau enggak 10 tahun, 1 tahun ke depan. Kalau kalian konsisten, kalian akan menjadi fucking kaya raya. Astagfirullah. Tapi kalian harus jangan emosian ya. Bang, wah kok depo sedikit ya? Karena saya ingin merasakan seperti kalian begitu. Astagfirullah. Ya kita ngomong-ngomong dulu. Incoming mail. Kenapa pas ya buat konten selalu incoming mode terus ya? Oke. Ingat, kita tahu arah tren, kita tahu support resisten, supply and demand, kita bisa booking open posisi. Kita akan di Euro USD ya, kita akan mencoba Euro USD. Kita akan melihat. Nah, di sini di Euro USD ada area demand-nya, ada area supply-nya, men. Dia tidak berhasil melewatinya. Sudah beberapa kali dites, cetak, rejection, cetak, rejection lagi. Oke, di sini kita bisa open posisi sell ya. Kita akan melakukan open posisi sell. Aduh terlambat ya. Seharusnya kita langsung open posisi sell, man. Wow. Kita akan mencari titik. Kalau naik lagi kita open posisi ya. Wah, jangan. Ini sudah setengah candle, man. Jangan. Karena kalau kita lihat di sini ada area supply, dia menyentuhnya cetak, rejection, cetak, rejection, cetak, rejection. Itu artinya udah berapa kali tes selalu gagal. Kita bisa open posisi sell sih ya. Kita akan mencari terlambat, men. Saya tidak akan melanjutkannya kalau minus ya. Kalau loss. Pasti dia naik dulu nih. Naik dulu. Buat sumbu ke atas dulu ya. Kita akan open posisi di 2 menit saja. Oke, kita open posisi 2 menit ya. Semoga tidak tersliding, men. Seperti yang saya bilang, meskipun kita sudah menganalisa dengan benar, yang namanya booking trading di binary, apalagi di binom tot, men, ya bersiap-siap saja, siapkan mental kalian. Tapi tidak apa-apa, kita sudah cuan, kita akan langsung booking WD. Oke, di sini apakah kita akan tersliding ya? Kita tidak tahu, men. Tapi kalau kalian menggunakan indikator tadi di forex, bersiap-siap, men. Oke, apakah di sini ya? Wah, asam urat. Keluar angka-angka kehidupan ya, booking. Itulah sebabnya kalau kita tidak memantau ya.
Tapi tenang, kita harus tetap tenang ya. Apakah di sini saya akan tersliding? Terlambat ya, saya tidak melihat ini. Ada angka-angka kehidupan, men. Dan kita kalau lihat stokastiknya sudah menghadap ke atas ya. Oke, saya tidak akan melanjutkannya. Kalau kalian mau, oke, di sini kita tersliding ya. Saya tidak melihat stokastiknya sudah menghadap ke atas dan di sini muncul sinyal ya. Oke, tidak apa-apa. Seperti yang saya bilang tadi, kita masih bisa tetap tersliding ya. Tapi tidak saya akan langsung me-WD-nya. Memang bookingnya. Pegawai binomo ini masih merasa dendam kepada saya. Tidak apa-apa ya. Kita akan langsung me-WD. Kita akan me-WD saja ya. Jangan maruk, men. Kalau sudah profit banyak, jangan digas terus ya. Banyak teman-teman di grup saya itu, mereka open posisi setiap candle, men. Wow, mental mereka kuat sekali ya. Oke, di sini kita lost doll ya. Di sini kita tersliding. Tidak apa-apa. Karena kalau kita lihat di sini muncul sinyal, saya tidak melihatnya, oke. Jadi tidak apa-apa. Seharusnya kalau saya pantengin tadi ada sinyal, ya pasti dapat begitu ya. Tapi tidak apa-apa. Kita akan langsung booking WD ya, tarik dana. Kita akan menarik berapa ya? Semuanya saja, men. Biar mereka bangkrut ya. Oke, kita akan menarik ya. Dari kemarin kita depo berapa kemarin? 140, 200, 400, 48, 600. Saya mau beli ini. Mau beli Amor. Oh, astagfirullahaladzim. Jangan ya, jangan. Haram everybody. Kita melakukan booking WD dulu, men. A few moments later. Oke, kita tunggu dulu ya. Tidak apa-apa, men ya. Tapi kalau kita lihat, kalau kalian mau belajar forex, wah, kalian the best ya. Di sini sudah ada tanda-tanda kalau kalian open posisi. Setiap muncul angka, dia melakukan sebuah reversal. Apalagi angkanya muncul di area supply dan area support, itu adalah angka terkuat. Serius. Sayang sekali saya tidak melihatnya tadi ya. Di sini juga muncul angka lagi ya. Oke, kita akan coba refresh ya. Berapa menitkah dia masuk? Masih ya. Oke, nanti saya akan pamer. Saya akan pamer di story ya. Bagi teman-teman yang sudah support channel ini, terima kasih banyak. Besok, nah kan muncul sinyal lagi. Besok kita akan trading seperti biasa, menggunakan analisa mandiri, men. Menggunakan analisa mandiri, depo adalah jalan. Call me Lord Depo. Everybody, everyone. Oke? Karena saya ingin menjadi beda dari yang lain. Stop, lo apa-apaan nih? Goblok anjing. Bisa ya. Tanpa banyak basa-basi, kalian langsung saja klik link grupnya, atau kalian bisa langsung DM saya. Follow Instagram saya, Bang, mana grupnya, saya mau join. Oke? Bagi teman-teman yang suka dengan video seperti ini, silahkan like, comment, dan subscribe. Dan see you the next fucking video, man. Pegawai binom tot PHK.